Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Indiani. Di sini saya akan menjelaskan materi VLAN Trunking Protocol. 1. Konsep VTP. Di sini teman-teman dapat diperhatikan gambar berikut, yang mana di sini terdapat 9 switch dan pada masing-masing switch kita membutuhkan 200 VLAN, yang mana itu sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Maka kita perlu VTP agar proses konfigurasi lebih cepat, dan untuk VTP sendiri ia memiliki 3 jenis. Pertama adalah server, kedua klien, dan yang terakhir adalah transparent. Namun yang sering digunakan adalah server dan juga klien. Misalkan pada switch ini kita akan konfigurasi sebagai server dan yang lainnya adalah klien. Jadi nantinya kita akan konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Maka nanti yang terkonfigurasi secara klien akan mengikuti switch server tersebut, yang mana itu akan mempersingkat waktu daripada kita mengkonfigurasi satu demi satu switch tersebut. 2. Konfigurasi VTP. Perhatikan, di sini saya telah menambahkan 5 switch yang saling terhubung dengan menggunakan kabel automatically. Pada masing-masing switch juga sudah tertera jenis VTP yang akan kita gunakan nantinya. Nah, perlu diketahui di sini juga kelima switch sudah terkonfigurasi trunk. Jadi di sini kita langsung saja mengkonfigurasikan VTP-nya dengan membuka switch 1 dengan matikan VTP mode server. Kemudian kita ketikkan lagi VTP domain, misalkan fani.com. Kemudian kita berikan password VTP password 123. Setelah selesai, kita akan konfigurasi VTP client pada switch 2, VTP mode client. Untuk domainnya kita harus samakan dengan VTP server. Di sini setting password sama 123. Selanjutnya kita lakukan VTP client pada switch 3. Selanjutnya kita konfigurasikan VTP transfer pada switch 4. Ketikkan VTP mode transparent. Kemudian berikan nama domain dan passwordnya. Dan pada switch 5 kita konfigurasikan VTP server. Nah, karena perintahnya sama dengan switch 1, di sini saya akan mempercepat saja. Setelah selesai, kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Langsung saja kita coba buat pada switch 1. Di sini untuk VLAN 2 kita berikan nama A, dan di VLAN 3 menggunakan nama B. Lalu kita cek dengan to show VLAN brief. Bisa diperhatikan di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Kemudian kita cek pada klien, yaitu switch 2. Dapat diperhatikan di sini juga sudah terdapat VLAN 2 dan 3. Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 sudah ada kedua pilihan tersebut. Namun untuk switch 4 karena dia VTP mode transparent, maka tidak mengikuti server maupun klien. Artinya switch 4 tidak akan secara otomatis mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan 3 yang ada di switch lain. Dengan begitu, switch 4 harus dikonfigurasi secara manual jika ingin menggunakan VLAN 2 dan VLAN 3. Di sini kita bisa cek sendiri. Maka bisa diperhatikan untuk tampilannya masih default. 3. Problem dan solving revision number. Perhatikan di sini saya menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah mengenai materi ini. Anggap saja 5 switch ini berada di gedung A, kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun switch ini merupakan bekas dari gedung B. Untuk contoh di sini saya akan konfigurasikan sebagai VTP server. Jika sudah, kita konfigurasikan lagi dengan membuat VLAN. Di
sini saya telah membuat 10 VLAN. Kemudian kita bisa cek pada to show VTP status. Perhatikan pada bagian configuration revision, di sini terdapat angka 9. Artinya itu kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch yang ada di gedung A dengan to show VTP status, bisa diperhatikan untuk configuration revisionnya lebih kecil dibandingkan dengan switch bekas, maka nantinya ini akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Di sini kita coba saja untuk penyambungan kedua switch. Ini antara switch 6 dengan switch 5 menggunakan kabel automatically. Dan di sini kita konfigurasikan terang pada masing-masing switch. Nah, apa pengaruhnya? Seperti yang kita tahu bahwa switch 6 kita konfigurasikan VLAN hingga 10, sedangkan switch yang ada di gedung A hanya dikonfigurasikan VLAN 2 dan VLAN 3. Dengan jumlah configuration revisionnya lebih besar dan perannya sebagai VTP server. Switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch-switch yang lain di gedung A. Kita cek pada switch 5 dengan to show VLAN brief. Maka dapat diperhatikan VLAN yang terkonfigurasi sekarang ada 10. Artinya ia mengikuti konfigurasi di switch 6 yang mana itu sangat berbahaya. Karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus. Namun di sini kita memiliki solusinya. Nah, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu kabelnya. Kemudian pada switch 6 kita akan konfigurasikan VLAN-nya lagi sebagai pembeda. Nah, jika sudah di sini kita bisa cek terlebih dahulu configuration revision-nya. Pastikan untuk switch 6 di sini lebih besar. Nah, bisa dilihat di gedung A adalah revisionnya 9, sedangkan di switch 6 adalah 14. Maka di sini kita coba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A dengan cara kita mengubah revision number-nya pada switch 6 menjadi 0. Nah, caranya kita bisa mengubah switch 6 menjadi multi transparent. Langsung saja kita konfigurasikan. Kemudian kita cek lagi yaitu dengan to show VTP status. Maka di sini sudah 0. Selanjutnya agar ia bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Jika sudah, kita bisa cek terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Di sini pada switch 6 memiliki VLAN hingga 15. Kemudian kita bisa cek juga VLAN di gedung A. Perhatikan pada di gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Nah, di sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatically dan konfigurasikan terang di kedua switch. Selanjutnya kita cek VLAN lagi di switch 6. Maka di sini VLAN-nya hanya tersedia hingga 10 saja, yaitu konfigurasi di gedung A. Begitu juga jika kita cek pada VTP status. Maka untuk configuration revision-nya juga sudah 9, bukan 0 lagi. Jadi seperti itulah pembahasan VLAN trunking protocol dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.